Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi bersama-sama sambil angkat tanganmu, katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari cepat Tuhan saja. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, diberiaskan. Aku punya Tuhan yang besar, Ya Allah yang berjanji dan pasti dikenapi dalam telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang. Ku terima sekarang Sekali lagi sama-sama umat Tuhan, diberiaskan, katakan, aku Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. kita bertemu dalam hadapan nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Lebih lagi bersama. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Mari kamu katakan, Ku terima lebih lagi sama-sama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kepada nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan kita berikan kemuliaan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan
Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar, kami boleh berada sebagaimana kami ada. Karena kasih Tuhan, kami hari ini boleh beribadah. Karena kasih Tuhan, kami diselamatkan. Karena kasih Tuhan, kami boleh punya iman percaya bahwa kami akan mengecap kebaikan Tuhan di dalam kasih Tuhan. Kami percaya cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan. Lebih lagi, kami imani firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang kekurangan diberkati Tuhan limpah kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Maka Tuhan Yesus urapi kami, dan kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Darah Yesus menyucikan, mengampuni, menyembuhkan, menyelamatkan hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati disayang Tuhan, kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada siang hari ini. Dan dari mimbar ini kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan dengan sukacita. Selamat siang, shalom. Lebih sukacita lagi Tiberias, shalom. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang bersyukur hari beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat Tuhan yang baru? Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan. Kasih salam lagi kanan kirinya dengan senyum, bilang sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Happy Sunday, depan belakangnya juga boleh kasih senyum. Happy Sunday, happy birthday juga boleh. Ya siapa tahu ada yang ulang tahun ya. Happy Sunday, happy birthday, God bless you ya saudara. Sama-sama saudara Bapak Ibu, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kita akan belajar ya saudari sesuatu yang sangat dekat dengan saudara dan saya. Kita sebagai jemaat Tuhan ya saudara, orang-orang yang beribadah pada Tuhan, khususnya saudara dan saya, kita beribadah di Tiberias. Saudara dan saya pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sarana perjamuan kudus minyak urapan. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, kita percaya oleh darah Yesus, oleh sarana kuasa minyak urapan ini, saudara dan saya mengalami kasih kebaikan Tuhan. Amin. Kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan. Siapa yang percaya mujizat masih ada? Siapa yang percaya mujizat terjadi? Katakan amin. Ya sudah, bahwa saudara dan saya, kita tergantung iman kita, tergantung yaitu hubungan saudara dan saya, kehidupan kita, respon kita bagaimana. Nah, kita akan belajar saudara Bapak Ibu siang hari ini ya saudara, dari sakramen perjamuan kudus ini. Saya mau tanya sama saudara ya saudara, bahwa saudara tahu nggak anggur perjamuan yang kita terima ini ya, di depannya ini, di atasnya ini gambarnya apa? Saudara ada yang tahu? Apa namanya? Kerub, betul, atau kerubim, betul juga. Sama-sama bilang sama saya, kerub. Sekali lagi, kerub. Amin. Yes, nah. Jadi kalau satu itu kerub, tapi kalau banyak atau jamak itu bunyinya jadi kerubim atau kerubium. Maka saudara, bukan kebetulan, ya saudara, anggur perjamuannya Tiberias itu unik, ya saudara, lain daripada yang lain. Beda sama di toko buku rohani misalnya, beda di tempat lain juga, sangat istimewa. Katakan amin. Ya saudara, kenapa? Dan saya percaya bukan kebetulan saudara, bahwa ya saudara, anggur perjamuan Tiberias ini gambarnya di atasnya ini, di depan ini kerub, ya saudara, atau kerubim. Karena kerub itu berada, ya saudara, ini penjelasan sedikit bagi kita semua. Karena kerub berada di ruangan maha suci atau ruangan maha kudus. Kerub itu adalah, nanti kita akan lihat sama-sama saudara, kerub itu yang ada di atas tutup pendamaian. Ya, tabut perjanjian yang ada di ruangan maha kudus. Sorga itu dibagi beberapa tingkat saudara. Pelataran, ruang yang kudus atau ruang yang suci. Yang paling akhir, yang paling dalam, ruangan maha suci atau ruangan maha kudus. Di sanalah pestanya terjadi. Saudara dan saya, suatu hari kita akan pesta di ruangan maha kudus. Yang percaya katakan amin. Kemudian dulu tepuk tangan yang paling meriah buat janji Tuhan, buat kuasa Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, bukan kebetulan mendiang pendeta Pariaji, gembala sidangnya saudara dan saya, beliau semasa hidupnya selalu beliau menyerukan, mau judul khotbahnya apapun, mau poin khotbahnya apapun, beliau selalu menyampaikan, Tuhan perintahkan kepada saya, Tuhan janji kepada saya bahwa jemaat Tiberias jemaat kelas ruangan maha kudus. Katakan amin. Kenapa? Karena di sana ada Yesus. Di ruangan maha kudus ada Yesus.
saudara dan saya menerima yang terbaik dari Yesus, yaitu tubuh dan darahnya. Katakan amin. Jadi ada Yesus dan juga ada kerub sebagai gambaran kehadiran Allah. Nah, kita kan sama-sama belajar pada siang hari ini, saudara Bapak Ibu. Ya, saudara boleh siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Hari ini saya akan berbicara tentang makna wajah dari kerub. Semua bilang kerub. Iya, jadi ada makna wajah kerub. Ya, kenapa wajahnya kerub, Pak Pendeta? Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, saudara, kerub ya, yang kita saudara lihat itu tadi, saudara boleh tampilkan lagi ya. Kalau saudara lihat kerub itu, kalau di perjamuan minyak urapan, saudara langsung familiar ya. Bukan hanya di perjamuan, kadang-kadang di stiker-stiker di mobil-mobil, di motor-motor. Ya, kalau lihat stiker Tiberias. Bahkan saya pernah lihat, saudara, ada satu mobil kaca belakangnya itu stiker Tiberias kerub ini gede banget, saudara. Satu kaca itu, saudara. Saya sampai mikir itu custom di mana, ya bikinnya di mana gitu, saudara. Ya gede sekali, saudara. Ya tanpa tulisan Tiberias, saudara sudah tahu. Ya warnanya biru putih, bentuknya kerub itu Tiberias, ya saudara. Dan saudara dan saya hari ini kita Tiberias. Saudara dan saya hari ini kita anak-anak Tuhan, kita warga sorga. Ya saudara, ada makna dari wajah kerub. Apa itu kerub? Ya, kita lihat firman Tuhan dulu sebelum kita lihat, yaitu secara pengertiannya. Yehezkiel 10 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kita lihat dasar firman Tuhan dulu. Yehezkiel 10 3 sampai 5. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Ayat 4. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Ayat 5. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar, seperti suara Allah yang maha kuasa kalau ia berfirman. Haleluya. Saudara, kita sudah ada gambaran sedikit ya, bahwa kerub itu ya suaranya seperti suara Allah ketika Allah berfirman. Nah, bentuknya seperti apa? Zaman udah canggih sebenarnya. Kalau saudara cek di Google, di internet, saudara langsung tahu. Ya saudara, kira-kira demikian. Saudara boleh tampilkan slide berikutnya. Kerub adalah makhluk sorgawi. Makhluk sorgawi yang diurapi, ya saudara, yang paling bisa dikatakan istimewa. Tapi kerub bukan malaikat. Kerub menyerupai malaikat karena ada sayapnya. Saudara bisa lihat, perhatikan. Ya, kerub mempunyai 4 wajah. Yang pertama wajah manusia, yang kedua wajah singa, yang ketiga wajah lembu, yang terakhir wajah Raja Wali atau Nasar. Dalam Kejadian 3 ayat 24, ya saudara, makhluk surgawi yang bersayap atau kerub ini menjaga Firdaus atau Taman Eden. Ya, kenapa Firdaus dijaga? Karena di Firdaus ada yang namanya pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan ini kita tahu dari zaman manusia pertama Adam dan Hawa tidak boleh disentuh, tidak boleh diapa-apain. Tuhan bilang yang lain boleh kau olah, yang lain boleh kau sentuh, tapi jangan yang satu itu. Itu namanya pohon kehidupan. Dijaga oleh kerub dengan pedang api bernyala-nyala menuju kepada pohon kehidupan, kepada jalan keselamatan, kepada kekudusannya Allah. Maka kerub menjaga kekudusan, yaitu kerajaan sorga. Di dalam Yehezkiel 9 ayat 3, ya kerub mendukung kendaraan tata kemuliaan Allah. Mirip seperti yang tadi kita lihat di Yehezkiel pasalnya yang ke-10. Ya, bentuknya tadi kira-kira saudara sudah melihat. Ya, demikian saudara Bapak Ibu. Dan di perjanjian baru, di Wahyu, di akhir zaman pun dijelaskan, saudara. Kita lihat Wahyu 4 ayat 7 dan 8. Sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Burung nasar itu burung Raja Wali, saudara ya. Dan ayat ke-8, ini yang dilakukan oleh kerub, saudara Bapak Ibu. Ya, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kalau siang malam artinya setiap hari, saudara Bapak Ibu ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Katakan haleluya. Ya saudara, kerub menyembah Allah. Ya saudara, mengatakan kudus, kuduslah Tuhan
Ya saudara, kudus, kuduslah Tuhan. Nah saudara, inilah yang Tuhan kehendaki atas hidup saudara dan saya. Ya saudara, suatu hari kita akan pesta di sorga. Katakan amin. Apa yang saudara dan saya kita kerjakan, kita akan menyembah Allah siang dan malam. Pesta di sorga artinya kita akan bersuka cita, kita akan menyembah Allah sampai selama-lamanya. Selama di bumi, Tuhan mau saudara dan saya kita mempersiapkan diri kita agar suatu hari saudara dan saya kita bersama dengan malaikat sorga, kita menyembah Allah selama-lamanya, pesta di sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan, Maranatha. Ya saudara, Tuhan datang kedua kali untuk membawa saudara dan saya. Saudara mungkin berkata, Pak, tapi saya ada masalah. Ya, saya ada pergumulan di keluarga. Ya Pak, saya bingung dengan masa depan saya. Saya beribadah, saya mau minta doa untuk orang tua saya. Saya nggak ada urusannya Pak Keruk, Pak Pendeta. Saudara mungkin bilang, Pak, ya saya mengalami tantangan persoalan, ya saya nggak tahu kerub itu. Nah saudara, kita udah belajar jadi kerub itu apa. Nah kita akan belajar lebih dalam lagi siang hari ini saudara, makna rohani yang kita bisa pelajari dari 4 wajah kerub yang memberikan teladan karakter Kristus bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Yang pertama saudara dan saya kita lihat, seperti yang tadi saya sudah sampaikan saudara, wajah manusia. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, wajah manusia. Ya, yang kita lihat apa dari manusia? Kalau kita lihat manusia, kalau kita lihat sesama kita, ya kita melihat adalah kasih Tuhan. Kita melihat, ya saudara, rencana Tuhan. Kita melihat, kalau kita lihat hidup kita sendiri, ya saudara, kita bersyukur kita ada hari ini karena kasih Tuhan. Siapa yang bersyukur hari ini karena kasih Tuhan? Siapa yang bersyukur hari ini hidupnya karena anugerah Tuhan? Siapa yang percaya hidupnya semua karena kasih anugerah Tuhan? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa hanya bagi nama Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara dan saya kita boleh ada karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan. Siapakah manusia sehingga Allah mengindahkannya? Siapakah saudara dan saya tanpa kasih Tuhan? Nggak ada seorang pun yang dapat menolong dirinya sendiri untuk selamat masuk ke dalam kerajaan surga kecuali menerima kasih Tuhan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16 bilang saudara, ya saudara, bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua bilang sama-sama, yang percaya hidup kekal. Yes, yang percaya saudara dan saya akan lihat kekekalan di kerajaan surga. Fokus pada kata hidup yang kekal. Ya saudara, bahwa yang percaya kepada Yesus hidup kekal. Yesus datang bukan hanya untuk orang yang percaya. Yesus datang untuk dunia. Yesus datang memberi dirinya untuk dunia. Dia Allah, dia jadi manusia yang kita kenal sebagai peristiwa Natal. Sebentar lagi Natal. Amin. Coba bilang sama kanan kirinya, kasih senyum. Sebentar lagi Natal. Sebentar lagi Natal. Bilang sebentar lagi Natal. Sebentar lagi Natal. Bilang apa yang tadi ngomong, makanya lu bertobat. Amin. Iya saudara. Kenapa? Iya saudara. Saudara, pertobatan itu adalah buah dari kasih. Katakan amin. Buah dari kasih kita kepada Tuhan. Ya saudara. Kasih Tuhan kepada saudara dan saya itu harus ada buahnya. Saudara dan saya, kalau hari ini kita percaya hidup kita karena kasih dan anugerah Tuhan harus berbuah, harus ada buahnya. Maka saudara, setiap orang, setiap manusia di bumi pingin hidup bahagia, pingin berhasil, pingin diberkati. Everybody wants to be happy. Semua orang mau bahagia. Ya, semua orang mau senang, mau sukacita. Kalau saudara mau bahagia, buka hatimu, terima kasihnya Tuhan Yesus. Amin. Katakan amin. Ya saudara, buka hatimu, buka pikiranmu, datang dengan rendah hati kepada Tuhan, beri dirimu kepada Tuhan, responi kasihnya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus yang sanggup buka jalan bagi hidupmu. Amin. Kasih Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keluargamu. Katakan amin. Kasih Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan, ya saudara, masa mudamu, masa mudaku. Katakan amin. Responi kasihnya Tuhan Yesus. Dan ketika kasih Tuhan Yesus itu sudah kita terima, saudara dan saya, kita harus berbuah. Buahnya adalah pertobatan. Amin. Amin. Ya, saudara jangan tunda bertobat, jangan alergi sama bertobat. Karena nyata-nyata bertobat pasti selamat, bertobat pasti diberkati, Amin. bertobat pasti pulih, bertobat Amin. pasti sembuh, Amin. bertobat Tuhan berkati kau limpah-limpah. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Saya banyak ketemu sama jemaat, sama orang yang hidupnya sungguh-sungguh bertobat kembali datang pada Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan mereka kere, miskin, sakit? No.
Justru Tuhan angkat setinggi-tingginya. Tuhan pulihkan karirnya. Tuhan pulihkan rumah tangga keluarganya. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya mengalami kasih Tuhan yang utuh. Dunia ini ada kasih nggak? Ada juga. Tapi kasihnya dunia gagal. Ya, dunia ini dunia yang gagal. Ya, tapi kasih Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Untuk memberkati, menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Kasih kemuliaan, tepuk tangan dulu dong. Yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya, buka hatimu, terima, responi kasihnya Tuhan Yesus. Percayalah, ya saudara, buah dari kasihnya Tuhan Yesus adalah pertobatan. Dan pertobatan membawa kita pada kebenaran. Ya saudara, saya tahu saudara Bapak Ibu bahwa nggak ada satupun orang yang sempurna di antara kita. Ya saudara, nggak ada satupun yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, nggak ada suami sempurna, istri sempurna, keluarga sempurna, orang tua sempurna, anak muda sempurna, nggak ada. Yang sempurna cuma Tuhan Tuhan Yesus. Itu sebabnya setiap keluarga perlu Yesus. Amin. Itu sebabnya setiap pasangan perlu Yesus. Itu sebabnya setiap pribadi perlu Yesus. Karena Yesus yang akan membawa saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan. Kebenaran firman Tuhan akan membawa damai sejahtera saudara dan saya. Amin. Saudara, tahukah engkau bahwa buah dari kebenaran adalah damai sejahtera? Di mana ada kebenaran, di sana pasti ada shalom. Di sana pasti ada damai sejahtera. Saya tahu bahwa saudara yang namanya memiliki damai sejahtera bukan berarti kita lalu nggak ada pergumulan, lalu nggak ada persoalan. Tuhan nggak pernah janji langit selalu biru. Tuhan juga nggak pernah janji bahwa nggak akan pernah turun hujan. Tapi Tuhan berjanji melalui tantangan persoalan ada tangan Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya dan membawa saudara dan saya untuk kita hidup berkemenangan, gilang gemilang dari kerajaan sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kembali kepada respon saudara dan saya. Mau nggak kita menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat, yang sangat luar biasa itu? Kalau kita buka hati, responi kasih Tuhan itu, dan kita hidup dalam pertobatan, tinggal dalam kebenaran, maka dengan sendirinya saudara dan saya, kita akan say no sama sin, sama dosa. Kita nggak mau ya saudara untuk hidup membuat hati Tuhan sedih. Kita nggak mau mengecewakan Tuhan. Kita nggak mau buat Tuhan marah. Kita nggak mau. Saudara, contoh misalnya saudara punya pasangan, yang berpasangan, ya saudara, tentunya yang berpasangan tidak mau menyakiti hati pasangannya. Betul apa betul? Betul. Ya saudara, kita kan pasti ingin membuat pasangan kita happy, bahagia, ayang. Ani, handuk. Ada opa oma saudara, sebenarnya tahu opa oma ya. Opung Boru sama Opung Doli nih ya. Opa oma, kakek nenek gitu saudara. Ya, saya ketemu di Manado saudara. Cucunya ini saya kenal. Ya, anak sekolah minggu. Saya terinspirasi saudara dari kasih sayang opa oma ini, kakek nenek ini di dalam Tuhan. Opa oma ini mesra sekali. Umur kepala 7. Tapi mereka bergandengan tangan terus. Setiap hari opa ini panggil sayang sama oma. Oma sayang, mau mama apa? Ya, so tua-tua udah tua-tua. Ya udah umur-umur tapi masih ya sayang-sayang, masih mesra. Saya panggil cucunya. Ya, saya bilang sama anak ini Yohanes namanya. Yohanes, ya Om Pendeta, coba kamu cek, dia tinggal sama opa-omanya ini. Kamu tolong cek di rumah, kamu tanya sama opa kamu, sama kakekmu, rahasianya kakekmu itu mesra-mesra panggil sayang-sayang terus setiap hari sama omamu itu apa sih? Oh, baik Om Pendeta, nanti saya tanya di rumah. Ya tanya di rumah, opa, rahasianya opa panggil sayang-sayang terus sama oma setiap hari itu apa sih? Kalau opa kasih tahu rahasianya, cucu Yohanes kamu harus janji, jangan bilang-bilang sama oma. Aku janji opa, sebenarnya rahasia opa panggil sayang terus sama oma setiap hari. Itu sebenarnya opa lupa nama oma, nama asli oma itu sih. Lupa nama, sayang lupa nama. Taunya sayang. Aduh, coba, bu, para istri, ini adalah satu reminder ya. Coba lihat suaminya, pasangannya masing-masing ya. Kalau dia panggil sayang udah terlalu lama terus dia nggak pernah panggil nama ibu, nggak, itu sekali-sekali cek ya. Ayah, yang nama asliku siapa? Coba dicek itu sendiri. Ya kalau dia jawab
lupa itu pasti. Ya saudara. Ya saudara. Jadi sekali-sekali harus ada pengecekan sekali-sekali saudara. Ya saudara, saya berjumpa dengan pasangan suami istri ini saudara, kakek nenek ini saudara. Ya saya sangat terinspirasi dan saya sangat diberkati. Gembala sidang saudara dan saya. Ya saudara, semasa beliau hidup saudara mendiang pendeta Yesaya Pariaji, sangat luar biasa kasihnya kepada gembala sidang saudara dan saya hari ini, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tempat ini saksinya saudara. Ya beliau waktu itu melayani persis di jam 2 siang begini saudara. Dulu saya belum menyampaikan firman Tuhan, saya dulu ikut beliau, tim beliau saudara. Ya, dan ruangan beliau itu ada di atas di sebelah kanan sana saudara. Itu ruangan pendeta. Ya saudara. Dan saudara bersama-sama, selalu bersama-sama. Ibu di mana pasti ada bapak. Ibu di mana pasti bapak temenin saudara. Satu kali saudara, bapak ketiduran dan bapak bangun kaget, ibu gak ada. Lalu bapak tanya, ibu kemana? Sepertinya keluar pak. Keluar kemana? Sepertinya ke toilet. Langsung bapak bangun saudara. Dia bangun langsung bapak keluar. Namanya kami tim ya saudara. Bapak kemana? Kami ikut saudara. Waktu itu ada 10 orang. Ada 10 orang. Saudara yang jemaat apa pasti saudara tahu deh. Ada 10 orang, banyak sekali saudara. Jadi saudara, ya mendiang ini berdiri di depan toilet wanita. Ya, beliau menunggu ibu gembala. Ya, kami anak buah anggota prajurit. Ya, di mana ada bapak di sana kami ngekor ke belakang. Jadi ke belakang itu sudah kami ikutin saudara. Ibu gembala keluar buka pintu. Ibu gembala kaget. Bapak ngapain pak? Gitu. Ya bapak tunggu mama pak. Aduh saudara, so sweet banget saudara. Lalu ibu lebih kaget lagi. Ini ngapain? Kami tertunduk dan ikut bapak bu. Saudara beliau jalan. Ya peregang dengan tangan saudara. Ya saling mengasihi, saling mengampuni. Contoh teladan yang luar biasa. Katakan amin. Kita kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Kamu baru berapa bulan pacaran udah, aduh Pak Pendeta, ampun Pak Pendeta, pacar saya marah-marah terus Pak Pendeta, ampun Pak Pendeta, coba saya Pak, saya pikir dia baik, ternyata Pak, aduh Pak, dia galak Pak, dia kasar. Awalnya ketemu sama kami Pak Pendeta, aduh tolong doain dong Pak Pendeta, gebetan aku Pak Pendeta. Putih Pak, anaknya tinggi Pak, alisnya nyambung Pak. Kayak apa tuh alisnya? Pokoknya Pak, cowok aku Pak, gak perlu skincare. Saking putih bening Pak, dia minum air kelihatan di tenggorokan. Baik. Beberapa bulan kemudian, wah pacarannya kasar. Wah dia bawa parang Pak. Putih kasar. Pacaran berkebut gitu. Pakai parang segala. Ya sudah. Gimana menurut Pak Pendeta? Tinggalin. Pak, ada cara lain. Ya kalau kamu mau selamat tinggalin. Ini kami masih pacaran aja udah begitu. Gimana nikah? Jadi 7 kamu. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara. Ya, karena apa saudara? Kasih di dunia ini enggak. Ya, saudara kalau bicara kasih itu love. Saudara tahu love itu bentuknya bagaimana? Hati. Love gimana bentuknya? Hati. Hati gimana sih? Ini. Masing-masing ya, versi saudara. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Beda-beda deh begini. Ada lagi yang lebih besar. Beda-beda. Aduh, kepokin lagi maksudnya. Ya, macam-macam saudara. Saya pun berpikir pada awalnya saudara, ya bahwa apa kasih itu, yaitu love itu ya ternyata hati. Boleh tampilkan slide berikutnya. I always thought that love was shaped like a heart, but it's really shaped like a cross. Amin. Kasih Tuhan Yesus yang gak bersyarat, yang ada di saat titik terendahmu, itu cuma Tuhan Yesus. Ya, amin. Di saat dunia memalingkan mukanya bagimu, di saat dunia mengatakan kepada saudara dan saya mungkin dia hanya memberi tangan, talk to my hand, tapi hanya Tuhan Yesus yang menyambut tanganmu, kasihnya yang luar biasa, menyelamatkan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ibrani 12 ayat 14, Alkitab bilang sudah berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Semua bilang melihat Tuhan. Iya, melihat Tuhan artinya apa saudara? Hidup yang kekal. Saudara dan saya kita harus punya iman
punya hidup yang kekal. Katakan amin. Tapi hidup yang kekal, sekali lagi, tidak akan diberikan tanpa yang namanya kekudusan. Kekudusan itu gak jadi 1 kali 24 jam. Karena kekudusan adalah proses seumur hidup. Tapi kalau kita tidak mulai sekarang dengan hidup di dalam pertobatan, kapan lagi? Kenapa? Karena waktunya sudah singkat. Waktunya sudah semakin singkat. Dan percayalah, ketika saudara dan saya kita menerima kasihnya Tuhan Yesus, meresponi kasihnya Tuhan, kita hidup dalam pertobatan, dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan akan membawa keluargaku, pribadiku untuk hidup dalam kekudusan firman Tuhan. Kita berani untuk berkata tidak kepada yang salah lagi, ya saudara, tidak kepada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara dan saya, kita akan memiliki damai sejahtera. Katakan amin. Iya saudara, karena kasih Tuhan, saudara dan saya kita sembuh, kita selamat. Siapa yang percaya karena kasih Tuhan, ulang ada jawaban doa, ulang ada mujizat Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi saudara, saya ketemu sama seseorang yang mengalami kasih mujizat Tuhan sangat luar biasa. Iya saudara, namanya Pak Ongen. Pak Ongen ini saudara, minggu lalu dia terkapar, divonis ada batu ginjal. Ini tadi saya ketemu di SCBD, di daerah SCBD, ya Pak Ongen yang di sebelah kiri itu saudara bersama dengan istrinya dan ada anak-anaknya saudara. Pak Ongen adalah seorang bapak yang lemah, yang tidak berdaya. Minggu lalu, tepat hari Minggu lalu, anaknya datang ke Tiberias beribadah, ya saudara, dan ketemu dengan kami dan anaknya berkata sambil menangis, ya Bapak saya batu ginjal Pak Pendeta, Bapak saya divonis mau operasi, divonis mau ada tindakan, tolong doakan Pak, bantu doa. Dan saudara, ya saya bersyukur saudara Bapak Ibu, saudara dan saya, maka saudara dan saya kita harus bersyukur di akhir zaman kita dikasih senjata sama Tuhan. Perjamuan kudus minyak urapan, katakan amin. Ya, maka setelah kami berdoa dan saya bilang sama nama anaknya Cika, kamu kasih papamu. Setelah ini ketemu gak sama papa? Ketemu Pak Pendeta, kamu kasih papamu. Ya, saya belajar, ya firman Tuhan mengajar saudara dan saya. Pak Arya juga sama saya kemana-mana. You selalu sedia berjamuan. Saya selalu sedia di berjamuan di kantong saya. Dan saya berikan kepada Cika oleh darah Yesus, papamu jantung baru, ginjal baru, tidak operasi, cek dokter sudah sembuh. Amin saudara. Dan saudara, ketika ketemu dengan papanya, langsung diberikan perjamuan kudus, langsung diurapi dengan minyak. Setelah itu, apakah ada tindakan? Ada tindakan, sudah masuk ruang tindakan. Tapi mujizat begitu luar biasa terjadi. Mau ditindak, saudara, batu ginjalnya keluar sendiri. Dan mujizat itu masih ada, mujizat masih nyata. Beri kemuliaan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk kasih Tuhan, untuk kuasa Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Semua karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan hari tadi ketemu saudara, luar biasa sukacita. Saya bilang, Pak, Bapak harus bersyukur dan Bapak harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kemanapun Bapak melangkah berada, pesan saya, Pak, kasih tahu sama banyak orang, Pak, saya sembuh karena Tuhan Yesus. Pak, kasih tahu Pak sama orang, Pak, kasih Tuhan Yesus menyelamatkan hidup saya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan Tuhan. Yang kedua, saudara Bapak Ibu, wajah singa. Dari kerub saudara ada keempat wajah ini, wajah singa mengajar saudara dan saya gambaran kekuatan Allah, keberanian dan iman. Sama-sama bilang sama saya, keberanian. Iya, keberanian untuk apa? Keberanian untuk percaya dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan persoalan dalam hidup. Bagaimana mau berani Pak Pendeta kalau tidak kuat? Nah, inilah yang menjadi poinnya, ini menjadi permasalahannya. Saudara dan saya melalui firman Tuhan, saudara dan saya diingatkan bahwa saya tahu saudara persoalan mungkin gak mudah. Ya, pergumulan kita hadapi gak mudah. Saya mungkin gak tahu persoalan pergumulan saudara, tapi satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas segala yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Percaya, katakan amin saudara. Kita kasih dulu tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kita lihat Ulangan 31. Yuk, ayat ke-6 sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Pegang janji Tuhan ini setiap hari saudara ucapkan dalam hatimu, Tuhan tidak meninggalkan aku, Tuhan tidak membiarkan aku. Amin saudara. Maka kuatkan, teguhkan hatimu. Sama-sama bilang sama saya, kuatkan hatiku ya Tuhan.
Amin. Ya saudara. Karena dengan kekuatan dari kepada Tuhan, hatimu kuat, saudara boleh berani. Saudara jadi berani menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan. Banyak orang takut menghadapi persoalan, menghadapi tantangan. Akhirnya apa? Lari dari kenyataan. Kita tolak saudara dalam nama Yesus. Amin. Banyak orang akhirnya apa saudara? Lari dari keadaan, lari dari situasi. Akhirnya melakukan yang salah. Saudara dan saya disertai Tuhan Yesus. Katakan amin. Percayalah penuh, tangan Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi pertanyaannya, bagaimana Pak Pendeta supaya hati saya kuat? Saya tulis di sini biar jadi berkat yang baru bagi kita. Melatih diri kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal dan belajar untuk selalu mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu akan menguatkan hati kita di saat menghadapi tantangan hidup. Semua sama-sama bilang sama saya, banyak bersyukur, banyak berkat Tuhan. Sama-sama bilang, banyak berdoa, banyak pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, banyak mengingat kebaikan Tuhan. Pasti ada mujizat Tuhan. Katakan amin. Banyak mengucap syukur akan membawa saudara dan saya pada kemuliaan Tuhan, pada pertolongan Tuhan. Banyak mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Oh Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang sudah menolongku di tahun lalu. Aku percaya Engkau hidup, Engkau setia, Engkau besar. Maka hari ini juga Tuhan pasti tolong aku. Dan besok dan seterusnya, selama-lamanya Tuhan pasti tolong saudara dan saya untuk melihat kemenangan, kemuliaan dari kerajaan surga. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Nah inilah saudara yang menjadi poinnya bagi saudara dan saya. Bagaimana hatimu bisa kuat. Iblis gak mau kalau kita bersyukur. Iblis gak mau kalau kita mengingat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Iblis maunya manusia lupa ingatan. Manusia gak ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Makanya di dunia ada penyakit yang namanya amnesia. Amnesia itu lupa ingatan. Kata amnesia, penyakit amnesia itu berasal dari bahasa asli yang namanya anamnesis. Ya, anamnesis ini saudara, saya belajar tanya-tanya sama dokter saudara. Anamnesis ini saudara, itu satu bahasa asli yang ada di 1 Korintus 11 ayat 29 dan 30. Di sana dikatakan Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lakukanlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Kata mengingat di sana itu bahasa Inggrisnya remembrance. Ya, mengingat. Tuhan mau saudara dan saya kita mengingat kasihnya Tuhan. Karena ketika mengingat kasihnya Tuhan, hatimu kuat. Amin. Ketika mengingat pertolongannya Tuhan, hatimu kuat. Amin. Tapi ketika pikiranmu fokus pada masalah, yang ada stres, yang ada depresi. Coba lihat kanan kirinya, bilang kita tolak stres. Kita tolak stres. Bilang kita tolak stres. Bilang sama yang tadi ngomong, muka lu yang stres. Tapi saudara saya lihat mengkerut. Udah makan siang belum ini? Oh, belumnya kompak ya. Oke. Habis ini makan ya. Saudara, ya dunia ini mau kita lupa kasihnya Tuhan. Ya, tapi Tuhan mau saudara dan saya ingat kebaikannya. Setiap kali kita mengingat kasih dan kebaikannya, di saat itulah kuasa Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, wajah lembu. Yaitu karakter Kristus, teladan karakter Kristus yang kita boleh dapatkan dari Kerub, saudara. Wajah lembu artinya itu kerendahan hati dan ketekunan, saudara. Ya, di mana ada kerendahan hati, di sana pasti ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Amsal 22 ayat 4. Yuk kita lihat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Semua bilang kehidupan. Kehidupan artinya adalah hidup yang kekal yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya. Kata kehidupan di sana itu bahasa aslinya Zoe atau Z-O-E, Zoe. Ya, hidup yang dari roh Allah diberikan kepada saudara dan saya. Apa artinya kekayaan, kehormatan tanpa kehidupan? Saudara dan saya, kita harus kejar kehidupan. Target kita mahkota kehidupan. Katakan amin. Karena ketika saudara dan saya fokusnya kepada kehidupan yang kekal, kekayaan dan kehormatan dikasih kepada kita menjadi bonus. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya catat di sini jadi berkat yang baru bagi kita. Kerendahan hati dan ketaatan memang bukanlah satu hal yang mudah untuk dilakukan. Betul ya? Bukan mudah untuk dilakukan, tapi tidak mustahil jika roh Tuhan ada pada saudara dan saya.
Rendah hati dan taat pada firman-Nya akan menuntun kita pada berkat dan kehidupan. Tapi kesombongan dan amarah akan menghasilkan kehancuran. Pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di hidup kita. Karena hidup itu pilihan. Ya saudara, maka ketika kau milih berkat, kau akan melihat kehidupan. Ya saudara, lawannya berkat itu kutuk. Jangan sampai saudara dan saya terlambat. Selama kita masih punya waktu, mari saudara dan saya. Saudara mungkin, Pak pendeta nggak tahu Pak, orang itu udah curang Pak, orang itu udah nyakitin saya, orang itu udah jahatin saya. Ya, masa saya harus tetap rendah hati Pak di hadapan dia? Saudara dan saya, kita rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, kita hidup untuk Tuhan. Saudara dan saya, kita nggak hidup untuk manusia. Kita hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan yang sudah beri hidup untuk saudara dan saya. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Andalkanlah Tuhan, maka diberkatilah lumbung-lumbungmu. Katakan amin. Andalkanlah Tuhan, maka sembuhlah keadaanmu. Katakan amin. Saudara dan saya, kita harus percaya bahwa ketika saudara dan saya menabur kerendahan hati, kita akan menuai kemuliaan Tuhan. Amin. Ada begitu banyak contoh-contoh yang sangat luar biasa, ya saudara, tentang kerendahan hati, ketekunan di dalam dunia ini, saudara Bapak Ibu. Karena kesombongan orang jatuh, karena kesombongan orang hancur. Ya saudara, adalah seorang perancang kapal Titanic. Saudara tahu kapal Titanic? Kapal Titanic itu sudah dirancang oleh seorang yang bernama Sir Thomas Andrew. Saya lupa tahunnya berapa. Ya, Sir Thomas Andrew berkata kepada 1.500 Titanic passengers, penumpang kapal Titanic, kapal ini saya bikin sebaik mungkin, sebagus mungkin, perfect, sempurna, tidak ada errornya. Ya, tidak ada yang dapat menenggelamkan kapal ini, not even God's hand. Bahaya. Tangan Tuhan pun gak bisa menenggelamkan kapal ini. Kita tahu semua kapal itu bersama dengan kesombongannya Sir Thomas Andrew. 1.500 penumpang tenggelam, saudara. Ya, itu mengajar kepada saudara dan saya bahwa hidup ini, saudara, tidak ada yang dapat kita banggakan selain Tuhan Yesus. Amin. Kalau Tuhan Yesus ada di hidup saudara dan saya, engkau berhasil, engkau naik, kau dipromosi anak muda, kau terima beasiswa, diberkati berhasil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Tuhan. Yang terakhir, sama-sama kita lihat, saudara, wajah Raja Wali. Dengan kasih Kristus, kami mengundang rekan-rekan worship team boleh bersama-sama bergabung di depan. Wajah Raja Wali itu artinya keagungan kemuliaan Allah, kuasa Tuhan yang tak terbatas. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Sudah pernah dengar ada lagu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang mustahil bagi dunia, bagi manusia, nggak mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan kita besar. Kita pikir persoalan kita besar, persoalanmu nggak lebih besar daripada Tuhan. Pergumulanmu, tantangan hidupmu gak lebih besar daripada Tuhanmu. Katakan apa? Tuhanmu dan Tuhanku lebih besar daripada persoalan tantangan hidup kita. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Ada banyak orang yang suka bilang sama saya, Pak, itu kan Pak Pendeta, saya akan beda Pak sama Pak Pendeta, saya akan lain Pak sama Pak Pendeta. Yang bilang sama siapa? Semua orang itu pasti berbeda-beda. Bambang, tapi bukannya Tuhan kita sama ya? Amin. Kalau Tuhan kita sama, Tuhan yang menolong Israel, Tuhan yang menolong Yusuf, Tuhan yang menolong Musa, Tuhan yang menolong Abraham, Tuhan yang buka jalan buat bangsa Israel, Tuhan yang besar, Tuhan yang kasih sembuh perempuan pendarahan 12 tahun, Tuhan yang besar, Tuhan yang sama. Dia gak berubah, dia setia. Dan Tuhan yang nyembuhin Pak Ongen, yang batu ginjalnya keluar gitu aja, adalah Tuhan yang sama, yang ada buat saudara dan saya. Dia menyertai saudara dan saya. He goes before you, He is beside you, He is in you, He is in you, He is with you. Dia berjalan di depanmu, Dia ada di sebelahmu, Dia ada di dalammu, Dia ada bersamamu. Mazmur 46 ayat 11 bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Saudara, bahasa asli dari diamlah dan ketahuilah
adalah tenanglah dan percayalah. Be still, know that I'm God. Iblis mau kita panik. Iblis mau kita lawan yang jahat dengan yang jahat. No, kita serahin sama Tuhan. Karena cara Tuhan lebih luar biasa. Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua perkara kepada Tuhan. Rubah hati orang kita gak bisa. Karena rubah hati orang itu bagian Tuhan. Tapi berlutut berdoa itu bagian saudara dan saya. Tenanglah. Pikiran berkecamuk, hati berkecamuk, tenanglah. Tundukkan pikiranmu di bawah kuasa Tuhan yang dahsyat. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah. Tuhanlah bagianku, Tuhanlah kekuatanku. Percayalah penuh. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. The Lord Almighty is with us. Tuhan Allah yang besar itu beserta dengan kita. The God of Jacob is our fortress. Tuhan Allah Yakub, Tuhan Allah Israel itu kota benteng kita. Menghadapi akhir tahun kita nggak tahu apa yang terjadi. Menghadapi tahun 2025 kita nggak tahu apa yang hidup akan bawa buat saudara dan saya. Tapi satu hal yang saya selalu percaya dari dulu saudara, kalau Tuhan hidup, Tuhan pegang hari esok. Siapa yang percaya Tuhan hidup? Amin. 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 Tuhan hidup, Tuhan pegang masa depan. Amin. Tuhan pegang hidupmu, keluarga. Tuhan atur indah hidup. Amin. Amin. Tuhan pegang kendali. Amin. Not your friend, not your bestie, even not your superior. God, Tuhan yang pegang kendali. Amin. Kalau kita percaya penuh Tuhan pegang kendali, saudara dan saya kita akan melihat kemuliaan, kebaikan Tuhan tercurah atas hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadilah kuat, jadilah setia, bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Sama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih